Assalamualaikum, jumpa lagi bareng Kisya. Di video kali ini, Kisya akan berbagi informasi mengenai persiapan PPDB online untuk penerimaan siswa baru jenjang SMA dan SMK tahun 2022. Sebelum disimak videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Langsung aja yuk ke videonya. Mekanisme penerimaan peserta didik baru. 1. Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun. 2. Waktu penyelenggaraan PPDB dapat berubah jika terjadi kondisi darurat yang ditetapkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. 3. Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi: Poin A. Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka. Poin B. Pendaftaran. Poin C. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Poin D. Pengumuman penetapan peserta didik baru. Poin E. Daftar ulang. Dan poin F. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Pendaftaran. 1. Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua atau wali calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam standar operasional prosedur PPDB. 2. Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh dinas. 3. Dalam hal satuan pendidikan terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring karena ketidaktersediaan jaringan, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Persyaratan calon peserta didik baru. 1. Calon peserta didik baru SMA dan SMK terdiri dari: Poin A. Peserta didik lulus sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat tahun berjalan, dan lulusan tahun sebelumnya. Poin B. Peserta didik lulus ujian kesetaraan program paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Jalur penerimaan peserta didik baru. Pendaftaran PPDB SMA di daerah provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut. 1. Jalur zonasi. 2. Jalur afirmasi. 3. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali dan anak guru. 4. Jalur prestasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas, serta peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua atau wali, dan bagi anak guru. Jalur prestasi diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan: 1. Nilai rapor semester 1 hingga semester 5 dan rankingnya, atau nilai ujian sekolah. 2. Hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten kota.
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau SMA, wajib menerima calon peserta didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Jalur zonasi, sebesar 50% dari daya tampung sekolah. 2. Jalur afirmasi, sebesar 20% dari daya tampung sekolah, dengan rincian 15% bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas, dan 5% bagi afirmasi kondisi tertentu. 3. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, 5% dari daya tampung sekolah. 4. Jalur prestasi, sebesar 20% dari daya tampung sekolah. 5. Dalam hal terdapat sisa kuota dari angka 2 dan 3, maka sisa kuota dialihkan pada jalur prestasi. Syarat jalur zonasi. Domisili calon peserta didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT RW. Dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah dalam daerah kabupaten kota yang sama dengan sekolah yang dituju. Zona sekolah calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Syarat jalur afirmasi. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi, atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib dilengkapi surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum. Apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga, sekolah bersama pemerintah daerah provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Peserta didik dari anak penyandang disabilitas dibuktikan dengan keterangan dari tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani COVID-19 atau korban bencana alam atau sosial. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Syarat jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Penerimaan calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua atau wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk peserta didik anak guru yang dibuktikan dengan surat tugas dari instansinya. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali,
maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. PPDB untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dilaksanakan dengan ketentuan jalur afirmasi sebesar 20% dari daya tampung sekolah, dengan rincian 15% bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas dan 5% bagi afirmasi kondisi tertentu. Peserta didik berdomisili terdekat lokasi satuan pendidikan, dengan kuota 10% dari seluruh daya tampung. Peserta didik dari orang tua atau wali yang berpindah tugas, atau anak guru dengan kuota 5% dari seluruh daya tampung. Peserta didik yang memiliki prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan, dengan kuota sebesar 65% dari seluruh daya tampung dengan rincian 1. Prestasi nilai rapor, terdiri atas nilai rapor unggulan, persiapan kelas industri, sebanyak 35%, dan prestasi nilai rapor umum sebanyak 25%. 2. Prestasi kejuaraan sebanyak 5%. Demikian info PPDB Jabar tahun 2022. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya.